البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kemarin sudah kita sebutkan ya permasalahan menyolatkan jenazah, sebelumnya itu ya memandikan, mengkafani, dan kita sudah sebutkan tentang menyolatkan jenazah bahwa di situ Imam Nawawi mengatakan bahwa terjadi kesepakatan di antara para ulama untuk 4 kali takbir. Yang pertama apa? Yang saya sebutkan dengan dalilnya itu baca Al-Fatihah, takbir yang pertama, kemudian takbir yang kedua baca salat kepada Nabi, kemudian ketiga dan keempat doa apapun. Di antaranya sebutkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Ya, demikian juga Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ya, itu. Di sini ada beberapa ucapan para ulama yang menunjukkan bahwa tidak harus kita dengan doa tertentu. Bahkan Syekh Utsaimin boleh mengatakan, bisa ditulis, berkata Syekh Utsaimin rahimahullah di Syarhul Mumti, termasuk buku bagus sekali, ya Syarh Zadul Mustaqnik. Ya, disebutkan oleh beliau jilid 5 halaman 154, beliau mengatakan ya'tu bi doa al-ma'tsur anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdoa dengan doa yang tersebutkan dari Nabi SAW. Ya, ingkana ya'rifu, apabila dia menghafalnya. Kalau dia mengetahuinya, ya doa dengan tadi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa la tudillana ba'dahu. Ya, jadi membaca dengan doa tadi kalau dia menghafal. Fa illam ya'rifu, kalau dia tidak menghafalnya, ya fabi ayyi du'ain da'a jaza, maka dengan doa apapun yang dia berdoa padanya boleh. Ini belum mengatakan, Husain mengatakan demikian. Berarti boleh kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa umum kan untuk dia, demikian juga mayit itu sendiri. Ya itu. Jadi kalau kita hafal ya hafalkan, kalau enggak ya apapun doa kita baca boleh. Yang penting saya belum mengatakan, ya ini boleh menyebutkan yang penting kita mengikhlaskan. Karena Nabi mengatakan, "Idza sholaitum 'alal mayyit fakhlisu lahu bidu'a." Fakhlisu lahu du'a, maka ikhlaskan doanya. Yaitu ya. Jadi dengan doa apapun kita boleh, yang penting itu adalah doa untuk kebaikan bagi mayit. Ya, demikian. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga, ya. Demikian juga Syekh Ibnu Abdul Bar Al-Istizkar jilid 3 halaman 38 beliau mengatakan, "Wa du'a lil mayyit istighfar lahu." Doa untuk mayit itu adalah istighfar, mintakan ampun untuknya. Wa doa bima yahduru da'i, dengan doa yang orang yang berdoa itu tahu, yang ada dalam hatinya, yang dia hafal, dia tahu. Minal qaul, dari ucapan alladzi yarju bihi rahmah lahu, yang mengharapkan dengannya rahmat bagi mayit itu. Yaitu, jadi apa yang dihafal dia baca. Tadi kita sebutkan mudah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian juga Imam Syaukani dan menyebutkan di Nail Autar jilid 4 halaman 69. Fi dalil ala annahu la yata'ayyan doa. Di sini ada dalil sungguhnya tidak tertentu doa tersebut, maksus yang khusus. Min hadhil adiyah, di doa-doa yang tersebutkan tadi. Yaitu ya. Jadi doa apapun setelah takbir ketiga dan keempat maka boleh. Berikutnya hadis nomor 36, yaitu hadis nomor 533. Masih dalam permasalahan menyolatkan jenazah. Ya, permasalahan ya mempersiapkan jenazah, ya mengantar jenazah ya ke kuburan. Sekarang kita akan membahas tentang mengantar jenazah ke kuburan. Masuk sekarang ini pembahasan tentang apa? Menguburkan mayit. Berarti sudah selesai memandikan, mengkafani, menyolatkan. Sekarang ini kita akan berbicara tentang apa? Untuk menguburkan jenazah. Wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis utang alaih. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, asri'u bil janazah, cepatkan oleh kalian dalam hal jenazah. Tadi sudah kita sebutkan di Riyadhus Shalihin, menyempatkan jenazah ini meliputi apa? Memandikan,
mengkafani, menyolatkan, menguburkan segera. Bukan khusus ketika membuat dia ke kuburan, enggak. Ya, oleh karena itu sepantasnya untuk dicepatkan. Ya, kalau umpamanya dari kerabatnya itu tidak mungkin untuk menemui orang yang mau dikuburkan, umpamanya, ya cepatkan. Ya, kecuali kalau mungkin ingin bertemu, ya, dan sekarang mungkin bisa naik pesawat dan sebagainya untuk menjumpai keluarganya yang meninggal itu, ya tidak mengapa. Yang penting adalah untuk mencepatkan. Cepatkanlah terhadap jenazah. Fa in taku solihatan, maka jika jenazah itu adalah solihah baik, fa khairun tuqaddimunha ilaih, maka lebih bagus untuk kalian mendahulukannya kepadanya, ini kepada kuburan tersebut. Wa in taku siwa dzalik, di sini Nabi mengibaratkan dengan lafaz yang lembut. Ya, bukan mengatakan umpamanya toleh, yakni jelek, tolehatan atau khabisatan, tidak. Jadi kalau dia tidak selain itu, fasyarrun, maka jelek, tadaunahu, kalian letakkan dia an riqabikum, di leher-leher kalian, di rumah-rumah kalian, bersama dengan kalian. Jadi kita sebutkan dari sini ada isyarat untuk seorang bergaul dengan orang yang baik. Kalau orang yang jelek, untuk apa kemudian masih bersama dengan dia? Kan itu. Segera untuk berpisah dengan orang yang jelek. Ya, kalau mayit ini adalah mayit yang jelek, maka dia itu adalah jelek, kalian meletakkan mayit itu di antara kalian. Ini menunjukkan apa? Ada isyarat untuk kita tidak berteman dengan orang jelek. Apa manfaatnya? Segera singkirkan. Kan demikian. Kalau dia baik, segera dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis muttafaqun alaih. Ya, ini jelas bahwa perintah untuk menyebarkan jenazah. Demikian juga berikutnya, hadis nomor 37. Wa anhu, ini masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, hadis riwayat Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah, barang siapa menyaksikan jenazah, hatta yusolli 'alaiha, sampai menyolatkan atasnya, walau qiratun, maka dia mendapatkan satu qirat. Jadi dijelaskan, wa man syahidaha, barang siapa menyaksikan jenazah, hatta tudfan, sampai dia dikuburkan, walahu qiraton, maka untuknya 2 qirat. Kila, maka dikatakan kepada Rasulullah, wa mal qiraton, apa 2 qirat? Qala, maka Nabi mengatakan, mislul jabalaini al-adimaini, seperti 2 gunung yang besar. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Oleh Muslim dan riwayat Imam Muslim, hatta tudu'a fil lahad, sampai diletakkan di liang lahat. Oleh Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari, aidan juga min hadis Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man tabi'a janazah muslim, barang siapa mengikuti jenazah muslim. Ini syaratnya muslim. Ya, kalau kafir tidak ada manfaatnya. Barang siapa mengikuti jenazah muslim imanan wa ihtisaban, karena iman, demikian juga mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan pentingnya ihtisab, mengharap pahala Allah. Maka namaha, dan adalah dia bersama dengannya, bersama dengan jenazah. Ya, bersama dengan jenazah itu hatta yusolli, sampai disolatkan, alaihi, atasnya, wa yufrago, dan selesai, min dafniha, dari menguburkannya, fa innahu, maksudnya dia yarji'u, kembali, bi qirataini, dengan 2 qirat. Kullu qirat, setiap qirat, mislu jabal Uhud, seperti gunung Uhud. Nah, jelas. Apalagi yang pernah menyaksikan gunung Uhud. Ini gunung yang di situ dulu terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Yaitu gunung yang besar. Ini keutamaan. Ya. Seseorang mau menyaksikan jenazah, ya, sampai apa? Di kuburan. Imam Syafi'i belum menyebutkan, ya, tata caranya, diantaranya dikeluarkan oleh Imam Baihaqi di Sunan Kubra, sebagai sanad sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, idza tabi'a ahadukum janazah, apabila salah seorang kalian mengikuti jenazah, falyaqud bi jawanib sarir al-arba'ah, maka hendaknya mengambil sisi-sisi sarir, apa itu? Tempat tidur, keranda, yang 4 itu. Ini menunjukkan juga zaman Nabi sudah ada 4, ya, keranda itu. Depan 2, belakang 2. Walaupun boleh juga, apalagi kalau jenazahnya mungkin kecil, ya, seperti tandu itu. 1 orang bisa depan, 1 orang kanan kiri, kan itu. Boleh juga. Adapun di sini sebutkan 4. Maka dia mengambil, ya, sisi-sisi yang 4 dari kasur, dari keranda tersebut, dari, ya, ini tempat tidur, sari. Kemudian dia tatawu, terserah.
untuk mengambil kebaikan, membawanya terus atau menggantikan yang lain. Bainahu minas sunnah, maksudnya termasuk sunnah. Bukan juga riwayat Sungai Utsman bin Affan membawa di antara dua amud, ya, sarir. Ini berarti dua. Ya, berarti satu orang di depan bisa. Nah ini Utsman bin Affan belum membawanya demikian. Malam yufariqhu, dia tidak berpisah hatta wada'ahu hatta sampai meletakkannya, dibawa terus. Mungkin jenazahnya tidak berat dan semisalnya. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu membawa di antara dua kayu, ya, yang ada di keranda itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika membawa Sa'ad bin Abi Waqqas dikuburkan. Demikian juga Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair membawa dua kayu, ya, sarirnya, kasurnya atau tempat tidurnya Miswar bin Makhramah, kerandanya Miswar bin Makhramah. Demikian juga yang disebutkan, ya itu. Maka dibahas di sini beberapa permasalahan. Ya, masih tersisa di satu. Wan Salim, kita teruskan aja. Dari Salim bin Abdullah, An-Nabi, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini dibicarakan para ulama. Ya, atau kita teruskan besok aja. Yang disebutkan di sini ada beberapa permasalahan. Pertama adalah menyempatkan jenazah. Bagaimana cepatnya ini sudah kita sebutkan. Ini tidak terburu-buru. Yaitu antara berjalan lambat dengan seperti berlari. Yaitu. Dan ini ada perkaranya istihbab disukai. Dan tadi kita sebutkan, Ibnu Qayyim belum menyebutkan, adapun lambatnya ini langkah demi langkah sebagaimana di waktu beliau itu termasuk bid'ah. Demikian juga membawa jenazah ke negeri yang lain, naqlul janazah ila baladin akhar, membawa jenazah ke negeri yang lain. Bagaimana? Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi, idza awsa ay yanqula ila baladin akhar la tanfat wasiyatu. La tanfat. Apabila dia mewasiatkan untuk dipindah ke negeri yang lain, jangan dilaksanakan wasiatnya. Paham? Bisa dikatakan haram. Di situ dia meninggal, di situlah dikuburkan. Ya, al-madhhab sahih al-mukhtar, ini pendapat Syafi'iyah nih, ulama. Kebanyakan ulama, selesai. Jadi haram dikuburkan di negeri yang lain. Di mana dia meninggal, di situlah dia dikuburkan. Kalau dia mewasiatkan untuk dikuburkan tempat yang lain, ya, jangan dilaksanakan. La tungfat wasiatuh. Ya, demikian. Demikian juga Ibnu Qudamah ini juga. Jadi kalau sekarang adalah mazhab Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan, "Wala yunqal mayit min baladin ila baladin akhar." Tidak dibawa, tidak dipindah mayit ke negeri yang lain. Illa li ghadhi sahih, kecuali dengan maksud yang sahih. Ya, disebutkan di antaranya, ya, naqlul mayyit an biladis syirik ila biladis Islam. Membawa mayit itu dari negeri syirik, negeri kafir ke negeri Islam. Jadi disebutkan oleh para ulama boleh, seperti Syekh bin Baz. Demikian juga Lajnah Daim. Paham ya? Jadi memindahkan mayit ke negeri yang lain adalah haram. Sudah selesai. Tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya itu. Dan hukum membawa jenazah adalah wajib karena tidak sempurna untuk kemudian dikuburkan itu kecuali dengan dibawa menuju kuburan. Demikian juga keutamaan, ya, membawa jenazah. Ya, kalau dia sampai menguburkan, maka dia mendapatkan dua qiraat. Ya, demikian. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.